Hai, salam Katolisitas. Selamat berjumpa kembali dalam channel Katolisitas. Kali ini kami akan membahas tentang satu topik yang sering ditanyakan, yaitu tentang dosa menghujat Roh Kudus. Karena dikatakan dosa tersebut tidak terampuni. Sekarang mari kita lihat bersama-sama teks kitab sucinya. Di Injil Markus tertulis demikian, tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Markus 3:29. Dan Injil Matius juga menuliskan, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 31. Jadi sebenarnya, apakah yang dimaksud dari ayat-ayat ini? Terdengar begitu menakutkan, ya, dosa menghujat Roh Kudus ini karena tidak terampuni. Iya. Untuk itu, mari kita mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Saint Thomas Aquinas dan juga Santo Paus Yohanes Paulus II. Dalam bukunya Summa Theologica, Santo Thomas Aquinas mengutip Santo Agustinus mengajarkan bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah tidak bertobat sampai akhir hayat, yaitu seseorang yang berkeras untuk bertahan dalam dosa berat sampai saat meninggalnya. Dan ini tak terbatas hanya perkataan, tapi juga dalam pikiran dan perbuatan. Ya, dan ini juga sesuai dengan pernyataan dari Magisterium Gereja yang menyatakan bahwa jiwa orang-orang yang meninggal dalam kondisi dosa berat akan masuk ke neraka. Ini adalah pernyataan De Fide yang harus diterima dengan iman ilahi dan Katolik. Selanjutnya, Santo Thomas menjabarkan dari sudut pandang yang lain, yaitu bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang melawan kebaikan Roh Kudus. Sebab kebaikan dihubungkan sebagai milik atau disebutnya kalau appropriation dari Roh Kudus ya. Kuasa adalah milik Bapa dan kebijaksanaan atau pengetahuan sering dihubungkan dengan Putra ya. Maka orang dikatakan berdosa melawan Bapa jika ia berdosa karena kelemahannya, melawan Putra atau Yesus jika ia berdosa karena ketidaktahuan. Sedangkan dosa melawan Roh Kudus adalah dosa melalui keinginan berbuat jahat dengan sengaja memilih kejahatan atau disebut sebagai malice ya. Yaitu apa? Merasa senang dalam melakukan kejahatan demi kejahatan itu sendiri ya. Kita lihat contohnya di mana ya paling banyak? Mungkin banyak di film-film gitu, terutama apa yang menjadi orang jahatnya, bagaimana berusaha menghancurkan kehidupan banyak orang ya. Ya, benar-benar niat untuk berbuat jahat. Iya. Ya. Nah, maka Santo Thomas menyebutkan ada 6 jenis dosa menghujat Roh Kudus yang terbagi dalam 3 kelompok. Ya. Yang pertama, dia menghubungkannya dengan pertimbangan akan penghakiman Tuhan. Yang kedua, dengan mempertimbangkan penolakan akan karunia Allah yang bisa membuat orang bertobat. Dan yang ketiga, berkenaan dengan dosanya itu sendiri. Kita lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama, orang tidak bertobat karena 2 hal ekstrim sehubungan dengan penghakiman Tuhan. Yang pertama adalah salah paham terhadap keadilan Allah, sehingga menganggap dosanya terlalu besar dan tak dapat diampuni. Nah, ini bisa berakhir di dalam keputusasaan. Kesalahan satunya adalah yang ekstrim sebaliknya. Salah paham terhadap belas kasih Allah, sehingga beranggapan bahwa Allah pasti mengampuni segala dosanya, sekalipun ia tidak bertobat. Jadi terlalu pede ya yang ini ya. Nah, ini termasuk dosa yang disebut presumption. Nah, ini jangan sampai ya kita jatuh ke dosa yang seperti ekstrim ini ke kiri ya. maupun ekstrim ke kanan. Ya. Dalam kedua hal ini, orang berhenti pada dirinya sendiri dalam menyikapi dosa atau kesalahannya dan tidak menyerahkannya kepada penilaian Tuhan dan bertobat. Nah, sikap ini dapat sampai pada mengklaim berhak untuk tetap tinggal di dalam dosanya. Dan karena itu, ia menolak penebusan dosa
yang dapat diterimanya dari Tuhan Yesus. Iya. Nah, sekarang pengelompokan yang kedua ya. Dosa yang berkenaan dengan menolak karunia Allah yang dengannya ia dapat bertobat. Nah, contohnya apa ya? Menolak untuk menerima kebenaran yang sudah diketahui supaya dapat berbuat dosa dengan lebih bebas. Waduh, ini benar-benar mengeraskan hati ya. Iya. Misalnya apa ya? Bisa dicari sendiri mungkin ya. Orang yang sudah tahu tidak boleh melakukan sesuatu ya. Di 10 perintah Allah sudah jelas, tapi sengaja saya nggak mau ke gereja, nanti di gereja dikasih tahu lagi nggak boleh ini, soalnya saya lagi suka melakukan yang perbuatan ini yang melanggar dari apa yang telah diajarkan oleh gereja. Iya. Dan juga menolak rahmat Allah dalam bentuk iri hati terhadap karunia rohani yang diberikan Allah kepada sesamanya. Tidak hanya iri kepada seseorang, tapi ekstrimnya itu adalah iri karena bertambahnya rahmat Allah yang diberikan kepada seseorang atau kepada dunia. Wujudnya itu sampai ekstrimnya adalah dia iri hati jika melihat orang lain bertobat. Membayangkannya susah ya. Ya memang ini luar biasa sekali jahatnya. Iya, Pak. Soalnya harusnya kalau kita lihat orang bertobat kan harusnya ikut bergembira ya, harus bersyukur gitu ya. Nah, tapi Injil hari ini juga mungkin menggambarkannya ya. Ada pekerja yang bekerja dari pagi, ada yang dari sore. Tapi ketika diupah sama-sama 1 dinar, seandainya dianggap itu sebagai suatu keselamatan ya. Jadi orang yang bekerja sejak pagi hari iri hati terhadap orang yang bekerjanya baru sore hari. Kok bisa sama-sama diselamatkan seperti itu ya? Ya. Lalu kan jawaban si tuan itu adalah apa? Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, itu di Injil hari ini, Matius 20 ayat 13 dan 15. Iya. Dan kemudian kelompok yang ketiga yaitu dosa yang berkenaan dengan kekerasan hati melakukan dosa sehingga orang tidak bertobat. Nah, ketidakteraturan dan ketiadaan rasa malu untuk melakukan dosa sehingga membuatnya tidak menyesal. Iya. Keadaan kedua adalah tidak bertobat bukan karena keadaan dalam dosa sampai wafat, tetapi karena memang mau dan sengaja bermaksud untuk tidak bertobat. Ya. Sebenarnya susah dimengerti ya bagaimana orang yang benar-benar sampai mengeraskan hati sampai tidak mau bertobat. Ya. Iya. Tapi nanti kita lihat juga pendapat dari Santo Paus Yohanes Paulus II. Ya. Bagaimana pengajarannya? Iya. Sekarang kita lihat ya, Santo Paus Yohanes Paulus II mengajarkan tentang dosa menghujat Roh Kudus secara khusus dalam surat ensikliknya tentang Roh Kudus, Dominum et Vivificantem. Ya, dituliskan demikian. Dosa menghujat Roh Kudus bukan melawan Roh Kudus lewat perkataan, tetapi menolak menerima keselamatan yang ditawarkan Allah melalui Roh Kudus yang bekerja melalui kuasa salib Kristus. Kalau manusia menolak insyaf dari dosa yang timbul dari Roh Kudus, ia juga menolak datangnya Roh Kudus, yang datangnya terwujud dalam misteri Paskah Kristus, dalam kesatuan dengan kuasa penebusan darah Kristus, darah yang memurnikan hati nurani. Nah, jadi sebelum beralih ke slide berikutnya ya, kita melihat di sini ada penolakan untuk menerima keselamatan yang pertama ya, dan menolak untuk insyaf akan dosa, insyaf dari dosa. Nah, kita melihat di slide berikutnya, ini ada 3 ya, ada 3 poin. Jadi, Santo Paus Yohanes Paulus II menyebutkan bahwa dosa menghujat Roh Kudus terdiri dari setidak-tidaknya ada 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah menolak keselamatan yang ditawarkan Allah melalui Roh Kudus yang bekerja melalui kuasa salib Kristus. Kedua, menolak untuk diinsyafkan akan dosa
oleh Roh Kudus. Maka menolak juga Roh Kudus yang datang atas tergenapinya misteri Paskah Kristus dalam kesatuan dengan kuasa darah Yesus yang memurnikan hati nurani. Nah, yang ketiga ini, berkeras untuk tinggal di dalam dosa. Menolak untuk bertobat, dan dengan demikian secara radikal menolak penebusan. Menolak untuk datang kepada sumber-sumber penebusan dosa yang melaluinya misi Roh Kudus terlaksana. Ya, hal ini bisa kita baca dalam surat ensiklik yang sama demikian. Maka dosa menghujat Roh Kudus, poin yang ketiga tadi ya, adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang mengklaim bahwa ia memiliki hak untuk tetap berbuat jahat, dosa apapun, dan karena itu ia menolak penebusan. Ia menutup dirinya sendiri dalam dosa sehingga membuatnya tidak mungkin bertobat. Dan karena itu tak dapat menerima pengampunan yang ia anggap tidak esensial atau tidak penting dalam hidupnya. Ya, jadi dosa menghujat Roh Kudus tidak terampuni karena orang yang melakukannya tidak menganggap pengampunan itu perlu dalam hidupnya. Dengan kata lain, ia acuh, tak peduli. Dia diampuni atau tidak baginya tidak ada pengaruhnya. Nah, bisa terjadi ia bahkan tidak peduli akan apakah yang akan terjadi dengan jiwanya setelah kehidupan di dunia ini. Ia bahkan tidak peduli apakah ada Tuhan atau tidak. Iya. Nah, inilah yang disebut oleh Paus Pius ke-12 sebagai dosa abad ini. Iya. Dosa zaman modern katanya ya. Jadi zaman sekarang maksudnya. Iya. Santo Paus Yohanes Paulus II mengutip Paus Pius XII menyatakan bahwa dosa abad ini adalah hilangnya rasa akan dosa. Dan kehilangan ini berjalan seiring dengan hilangnya rasa akan Tuhan. The loss of the sense of sin goes hand in hand with the loss of the sense of God. Iya. Dalam surat eksortasinya mengutip Paus Pius ke-12, kita membaca, nyatanya Allah adalah asal dan tujuan akhir dari manusia, dan manusia membawa dalam dirinya benih ilahi. Maka realitas Allah lah yang menyatakan dan menggambarkan misteri manusia. Ya, oleh karena itu memang sia-sialah berharap bahwa orang bisa bertobat jika ia tidak terlebih dahulu mengenali apa Tuhan itu ada dan terhadap Tuhanlah ia telah berdosa. Dituliskan dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia, roh penghibur datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menjelaskan ayat ini, Santo Paus Yohanes Paulus II menuliskan, mereka yang membiarkan diri dipimpin Roh Kudus hingga insyaf dari dosanya juga akan menjadi yakin akan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus memampukan hati nurani mereka mengenali dosa dan kebenaran yang masuk ke sejarah manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan cara ini pula, mereka akan dipimpin sehingga tidak akan mengalami penghakiman sebagaimana penguasa dunia ini akan dihakimi dan dihukum. Iya. Dokumen yang sama, paragraf 48. Jadi dengan demikian orang yang bertobat menerima kebenaran Roh Kudus dan membuat Roh Kudus itu hadir dalam dirinya sebagai roh kehidupan kekal. Ya. Nah, sekarang kita juga membaca dari Katekismus Gereja Katolik tentang dosa menghujat Roh Kudus ini. Dituliskan di nomor 1854. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, tetapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai
pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Jadi kesimpulannya jelas di sini ya, tidak bertobat dan karena itu tidak bisa diampuni. Betul. Ya. Jadi sebagai kesimpulan memang mengingat akan besarnya akibat dosa menghujat Roh Kudus terhadap keselamatan kita, maka kita mesti berhati-hati agar tidak jatuh di dalam dosa menghujat Roh Kudus ini. Ya. Nah, caranya bagaimana? Setidaknya ada 4 ya. Yang pertama, karena inti dari dosa menghujat Roh Kudus itu adalah karena tidak bertobat, maka untuk menghindarinya kita mesti melakukan lawannya, yaitu bersedia untuk senantiasa bertobat, tidak mengeraskan hati untuk hidup dalam dosa dan mencari pembenaran diri. Rutin untuk menerima sakramen tobat jika keadaan sudah memungkinkan ya. 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 Dan kemudian yang kedua, kita mengawalinya dengan rutin memeriksa batin setiap hari agar kita tidak jatuh ke dalam dosa keputusasaan maupun dosa lawannya, presumption, yaitu terlalu percaya diri, pasti diampuni Tuhan tanpa mau bertobat atau memperbaiki diri. Ya. Jadi setelah kita mau bertobat dan memeriksa batin secara rutin, sekarang ketiga, kita harus melatih diri untuk menerima kebenaran yang sudah diajarkan sebagai ajaran iman oleh gereja. Sebab Roh Kudus juga adalah roh kebenaran, Yohanes 14 ayat 17. Maka kita juga percaya bahwa roh kebenaran ini telah memimpin gereja untuk memberi ajaran untuk diterima agar kita juga bisa selalu hidup di dalam kebenaran ini. Ya, kemudian yang keempat, kita tidak boleh lekas iri hati terhadap karya Roh Kudus dalam hidup sesama kita maupun karya pengudusannya di dalam dunia. Karena itu, kita ingat 4 hal ini. Pertama, bertobat. Kedua, selalu rutin memeriksa batin. Ketiga, senantiasa taat. Dan keempat, jangan iri hati. Ya. Demikianlah video pembahasan tentang dosa menghujat Roh Kudus. Selamat berjumpa kembali dalam video-video yang lain di channel Katolisitas. Kalau Anda mempunyai usulan topik yang ingin kami bahas, silakan memberikan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.